Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video hasil wawancara kami dengan beberapa mahasiswa dan para pelaku usaha terhadap proyek kami. Tonton dan simak terus videonya ya. Ya, menurut saya ide dari aplikasi ini sangat bagus dan juga sangat inovatif. Kenapa? Karena saya merasa ada sangat banyak, contohnya anak-anak muda yang sebenarnya tahu cara penjualan, tapi mereka itu tidak yakin karena kurangnya edukasi mengenai misalnya aplikasi, tentang apa itu, bagaimana cara menggunakan aplikasi. Dan juga aplikasi ini itu juga unik dalam arti kalau misalnya kita sebagai generasi muda Indonesia, kita semua harus dapat mengembangkan budaya lokal Indonesia. Makanya aplikasi ini dapat membantu dalam membuat produk misalkan anyaman, atau misalkan membuat wayang, atau mungkin baju yang bertema wayang, karena itu kan bisa memajukan budaya lokal Indonesia. Nah, dari aplikasi ini pun bisa membantu misalnya dengan adanya AI yang bisa juga membantu dengan ada step by step bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan itu, dan orang-orang pun juga akan tertarik dengan produk-produk lokal yang ditawarkan di aplikasi. Menurut saya, solusi yang telah dikaji atau dibuat dengan kelompok ini merupakan solusi yang bersifat solutif atau dapat menyelesaikan masalah yang mereka angkat. Dan juga saya menganggap bahwa solusi yang telah dibuat ini bisa memperdayakan masyarakat sebagai penjual atau maupun bisa menciptakan suatu kebiasaan baru di dalam roda perekonomian atau jual beli di Indonesia. Dan saya harap bahwa solusi ini dapat ke depannya jika diwujudkan bisa menghasilkan dampak yang baik dan juga dapat membantu para pedagang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ditutusin buat Indonesia ya. Jadi kan kalau sebelumnya kan ada TikTok, dari Shopee, Tokopedia, tapi itu kayak banyak menjual barang dari luar gitu kan. Di aplikasi kita ini namanya Shopnesia. Kita bikin buat itu tuh produk orang Indonesia doang, kayak barang-barang benar-benar lokal Indonesia. Jadi kayak pedagang offline itu nggak usah kayak takut karena banyak barang dari luar mungkin lebih bagus ke gimana. Kita menjual produk yang kayak ini khusus Indonesia kayak gitu Bu. Nah, mungkin masalah selain sepi itu kan banyak kayak pedagang-pedagang juga bingung kan gimana cara pakai teknologi tersebut, terus kayak bingung menjalaninya gimana atau bisa maju. Nah, kita gunain dari pemuda-pemuda yang belum bekerja, kayak misalnya dia belum punya ijazah nih, belum cukup buat bekerja di tempat yang gimana, kita menggunakan mereka supaya mereka juga ada pekerjaan gitu. Jadi pemuda ini ngebantu misalkan ibu join sama aplikasi kita. Nah, pemuda ini ngebantuin ibu buat ngembangin usaha ibu di aplikasi tersebut. Nah, menurut ibu bagaimana? Bagus ibu. Terus kenapa pajaknya itu kalau kayak gitu? kalau pajak sih paling kayak nggak terlalu segede kayak di toko gitu. Kayak misalnya di toko kita harus bayar 1 juta sekian untuk sewa. Nah, itu kita ambilnya nggak terlalu sebesar kayak di toko gitu. Namanya kayak kita memang buat orang Indonesianya dulu. Jadi kita khusus. Bagus kan? Terus ada tambahan? Kalau bisa TikTok itu hilangin lah, biar laku dagangan kita nggak laku. Ngaruh banget, neng sama online tuh. Online grosir kita baru belanja. Kemana mau nih? Ya kan? Mati memang gara-gara ini pada tutup semua. Ini bos-bos dulu semua. Bos paling besar gara-gara online. Solusinya ya hilangin itu. Ya kalau mau yang Indonesia seperti Indonesia yang tadi dibilang apa? Nah itu nggak usah pakai TikTok itu kan dari Cina, dari mana-mana ya kan? Produknya langsung dari sana. Nah, kita orang belanja ke Cina, kita belanja sama orang grosir kan? Nah, iyalah kita baru modal orang untuk jual. Kalau bisa itu Terus ibu mendukung apakah ibu mendukung aplikasi yang kita lagi sedang mendukung? Iyalah, sama dengan Indonesia. Shop tuh. Nah, itu masuk kan, tapi itu banyak barang dari luar. Ya. Nah, aplikasi yang kita pakai ini nanti khusus buat Indonesia. Jadi kayak Lokal produk-produk ya. lokal, kayak misalkan anak muda punya karya apa nih, nah dia bisa jual di situ, atau kayak pedagang-pedagang di offline gitu buat jual barang-barang Indonesia. Nah, mungkin kan kendalanya yang di saat ini kan beberapa persen itu pedagang offline itu nggak bisa
Betul. maju dengan teknologi, kayak Ah. bingung caranya gimana Iya, sih ah. kayak gitu. Nah, terus problemnya kita ini selain seperti ini, banyak anak muda di Indonesia ini yang nganggur gitu kan, dan ya. mereka tuh nggak punya ijazah yang tinggi atau Betul, ya. gimana. Ah. Nah, kita ini menggunakan si pemudanya ini buat bantu si pedagangnya Ah. menjalankan aplikasi tersebut kayak gitu. Nah, menurut Bapak kayak gimana? Ya, memang kalau untuk aplikasi lokal itu untuk menguntungkan para pedagang itu lebih bagus, lebih baik daripada aplikasi yang kemarin yang di tackle sama Jokowi itu, masalah aplikasi lari itu kan. Itu kan menguntungkan orang-orang menengah ke atas. Iya. Ya, kalau adanya aplikasi untuk lokal ini untuk mementingkan menengah ke bawah, silahkan boleh belajar. Tapi kalau misalnya apabila pembentukan aplikasi untuk menguntungkan menengah atas, tolong jangan ditindaklanjuti. Iya. Jadi ya kita sama-sama mensejahterakan pedagang yang menengah ke bawah. Ya, contohnya ya pedagang-pedagang ini kan dampaknya efeknya kan dari TikTok. TikTok Shop itu kan menguntungkan orang-orang yang tertentu aja. Kalau begini pedagang ini tidak main TikTok, hanya mendapatkan pengunjungan dari luar aja gitu kan. Nah, maaf dari itu, tolong ya misalnya yang ada orang main TikTok itu tolongnya dipromosikan ya yang orang-orang menengah ke bawah gitu. Jadi untuk ada penghasilan orang. Contohnya gini, ini kan dampaknya kan besar. Ah, di sini kan kontrak sewa kan, otomatis pengeluaran lebih besar, ada pemasukan lebih kurang gitu. Ya karena kejadian adalah TikTok yang kemarin yang terlalu frontal. Frontal dalam arti frontal itu menguntungkan, bukan menguntungkan ke bawah, tapi menguntungkan orang ke atas gitu. Jadi ya monggo silakan kalau para adik-adik itu yang pengen generasi muda itu yang memutuskan untuk bidang penghasilan dari TikTok ya, tolong dipasarkan yang harus bawahnya diutamakan. Ya, jadi kita bikin aplikasinya itu yang baru, tapi khusus buat pedagang Indonesia. Itu lebih bagus dan lebih baik, nggak apa-apa itu. Kasih ya Pak. Oke. Ya, sekian video hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber terkait proyek kami. Terima kasih karena telah menonton video kami dan sampai jumpa.